Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudullah dengan NIM 110 dengan NIM 1022121 akan membacakan materi kelompok 4 dengan judul kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam KUHP terbaru. Baiklah, pengertian dari kriminalisasi atau proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Kriminalisasi merupakan salah satu masalah sentral kebijakan hukum pidana, yaitu mengenai kebijakan kriminalisasi atau merumuskan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana. Dan kebijakan penalisasi, ancaman sanksi pidana pada pidana apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelaku pelanggar. Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materi yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Morjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindak atau penetapan penguasaan mengenai perbuatan-perbuatan tertentu oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana untuk membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal, dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya. Proses kriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan, namun kemudian dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, maka perbuatan itu kemudian menjadi perbuatan jahat. Contoh di Inggris, perbuatan bergelandang atau vagrancy semula dianggap bukan kejahatan, tetapi dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, maka bergelandangan kemudian dianggap sebagai kejahatan. Di Indonesia, minuman keras, berjudi, perbudakan, pemakaian ganja dalam masakan bukan kejahatan dalam masyarakat tradisional. Beberapa puluh tahun lalu, sekarang menjadi perbuatan kriminal dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut dengan dibuatnya perundang-undangan baru, antara lain UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Terus UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. UU nomor 21 2007 tentang perdagangan orang. Perbuatan yang dulunya dianggap kejahatan sekarang menjadi perbuatan kriminal karena perbuatan tersebut telah dilarang dan diancam pidana. Dekriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam perundang-undangan pidana. Kemudian pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan dan dengan demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan. Contohnya di Inggris, homoseksual merupakan kejahatan, tetapi adanya laporan Welfare Report, suatu lembaga yang meneliti nilai-nilai yang masih hidup di masyarakat Inggris, yang menyatakan homoseksual bukan lagi dianggap sebagai kejahatan, sehingga perbuatan homoseksual ditarik dari perundang-undangan pidana Inggris. Kriminalisasi yang dulunya dianggap kejahatan sekarang bukan lagi kejahatan. Di Indonesia, proses dekriminalisasi atau terselubung terjadi.
bukan karena pasal yang menyangkut perbuatan itu ditarik, tapi karena ancaman pidana yang ada dalam pasal tersebut menjadi impoten atau tidak diterapkan lagi. Yang dimaksud di sini pasal 283 KUHP. Dalam kerangka program kekeluargaan berencana saja, pasal 238 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Memperlihatkan tulisan, gambar atau benda maupun alat untuk mencegah untuk menggugurkan kehamilan. Dalam menyatakan perbuatan memperlihatkan alat untuk mencegah kehamilan sering dilakukan oleh petugas BKKBN atau mereka tidak lagi dipidana. Kebijakan sumber bahan dan pendekatan proses kriminalisasi dalam menyusun konsep KUHP baru. Proses penyusunan konsep yang diliputi tidak berangkat dari titik nol, artinya bukan tanpa bahan. Sepengetahuan saya, konsep kriminalisasi berasal dari tim Basarodin yang telah menyusun konsep buku 2 tentang kejahatan dan konsep buku 3 tentang pelanggaran. Konsep ini tersusun pada tahun 1977 yang dikenal dengan sebutan pelanggaran. Konsep ini tersusun pada tahun 1977 yang dikenal dengan sebutan konsep BAS. Sistemasi dan materi konsep ini bersumber dari KUHP atau WVS yang berlaku dengan penyesuaian dan penambahan beberapa delik baru. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.